Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pandu Amerta. Kali ini, Pandu akan meneruskan cerita yang berjudul Sekamar Kos dengan Dia. Cerita ini ditulis oleh Afrian. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Gak usah banyak basa-basi, langsung saja kita memasuki ceritanya. Sekamar kos dengan dia. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku berangkat lagi ke kos dan mulai lagi kehidupan seperti biasa. Setiap hari yang kulakukan hanya bangun tidur, mandi, berangkat kampus, pulang ke kos, main game, dan tidur. Seperti itu terus, rutinitas yang kujalani. Tapi dalam pikiranku masih memikirkan tentang Salma. Walau kejadian itu telah terjadi beberapa hari yang lalu. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada Salma? Kenapa bisa sampai terjadi seperti itu? Setelah pulang dari kampus, aku pasti langsung pulang dan bermain game dengan tujuan untuk melupakan dan mencoba ikhlas dengan apa yang telah terjadi pada Salma. Aku di kamar selalu ditemani sama Sinta seperti biasa. Saat aku sedang berada pada kondisi yang tidak karuan, Sinta selalu menemaniku dan selalu menjagaku seperti kejadian yang lalu. Saat aku kehilangan nenekku, kemudian dilanjutkan dengan kehilangan seorang pacar. Emosiku tidak terkendali dan entah kenapa selalu mengundang sosok jahat yang mau menggangguku. Hingga saat ini, aku belum tahu tujuan mereka apa untuk menggangguku. Rian, kamu kelihatannya berubah sejak Salma pergi. Sinta menanyaiku dengan wajah polosnya. Enggak apa-apa, Ta. Aku hanya selalu terpikir tentang dia saja. Kenapa dia harus berakhir seperti itu? Dan kenapa dia tidak ngomong sejak dulu? Padahal kan, dia kalau ada masalah selalu cerita ke aku. Sudah Rian, ikhlaskan saja. Itu memang sudah jalannya. Terus apakah Sukma Salma sudah berada di tempat seharusnya, Ta? Kan terakhir dia berada bersama makhluk itu. Kita harus percaya kalau orang yang sudah meninggal pasti rohnya telah dibawa oleh Tuhan untuk ditempatkan di tempat yang semestinya. Memang dengan kematian apapun itu bisa dikehendaki Tuhan. Tapi Ta, apakah kalau waktu itu aku nekat untuk menyuruhmu menghabisi sosok ular dan sosok teman Salma itu, Salma tetap akan selamat? Tidak, Yan. Takdir yang sudah dituliskan untuk kehidupan kita itu sudah mutlak, tidak bisa ditunda atau dipercepat. Tapi jika saat itu kamu nekat dengan niatmu itu, yang akan celaka tidak hanya Salma saja, tapi semua warga, seperti yang dikatakan Mbah Margono. Dan kamu tahu, aku yakin Salma juga tidak ingin mengorbankan warga sekitar, karena hasil yang dia dapat akan sama, bahkan lebih, yaitu Salma tetap akan meninggal karena itu memang takdirnya. Dan ditambah warga kampung akan kisruh dengan gangguan makhluk lain. Baiklah, Ta, aku akan mencoba ikhlas dengan apa yang sudah terjadi. Setelah perbincangan itu, aku dan Sinta terus mengobrol dengan aku yang masih mengatakan seandainya begini dan seandainya begitu. Yang dijawab oleh Sinta dengan jawaban yang hasilnya akan tetap sama saja. Akhirnya Sinta pun menghiburku dengan tingkah konyolnya. Seperti biasa, gaya kejentilannya selalu berhasil membuatku melupakan hal yang selalu susah untuk aku buang. Hingga akhirnya aku tidur di kasur dan Sinta pun ikut tiduran di sampingku, sambil terus mengoceh dengan niat menghiburku. Padahal aku sudah tidak memikirkan hal yang tadi. Malah sekarang terpesona akan perhatian Sinta yang tidak hanya menjagaku, tapi dia sangat peduli padaku. Tanpa sadar, aku memandangnya
dan tidak mendengarkan Sinta ngoceh lagi. Hei, hei, malah ngelamun. Dengerin aku ngomong gak sih? Sinta menyadarkan lamunanku. Apaan? Maaf, enggak konsen. Apaan sih? Sudah ditemani dan dihibur, malah ternyata aku dicuekin. Sia-sia ternyata. Wajah Sinta berubah dengan wajah yang sangat aku suka saat dia cemberut. Iya, maaf. Sudah mau jam 7 malam. Aku cari makan dulu ya, Ta. Bodoh amat. Sekarang mah terserah kamu. Aku lagi malas sama kamu. Sudah sana pergi makan aja. Kembali sifat Sinta yang menyebalkan keluar. Padahal baru aku mau membenci dia. Dan aku berterima kasih. Malah dianya ngambek. Karena Sinta sepertinya ngambek beneran. Terpaksa aku pergi mencari makan sendiri. Awalnya aku hanya berputar kompleks mencari makanan yang sekiranya ingin aku makan. Tapi saat aku sudah mengelilingi kompleks, aku belum juga menemukan makanan yang aku inginkan. Aku lanjut perjalanan ke keluar kompleks. Dan kali ini aku berjalan lumayan jauh. Hingga di tengah perjalanan aku terpikir untuk pergi ke rumah Mbak Ega. Sambil main ke sana, pikirku bisa makan gratis. Ya maklum, anak kos berusaha mengeluarkan uang seminim mungkin. Sesampailah aku di rumah Mbak Ega. Tidak seperti biasanya. Rumah Mbak Ega yang biasanya jam segini masih ramai, tapi kali ini terlihat sepi, yang hanya lampu teras saja yang dinyalakan. Aku mencoba mengetuk pintu. Siapa tahu memang ada orang di dalam dan sengaja lampu ruang tamu dimatikan. Setelah aku ketuk dan menunggu cukup lama, tapi tidak ada jawaban dari dalam. Lalu aku telepon Mbak Ega untuk memastikan di rumah tidak ada orang. Dan setelah aku menelepon Mbak Ega, ternyata dia memang sedang tidak ada di rumah. Mbak Ega bersama keluarga sedang pergi makan malam dengan klien ayahnya. Kebetulan ayah Mbak Ega ini seorang pembisnis. Dengan hati kecewa, akhirnya aku pergi dari sana, berharap dapat makanan gratis, malah zonk. Akhirnya aku pergi untuk pulang ke kos. Aku tidak melewati jalan yang sama saat aku berangkat ke sini. Tetapi aku memilih jalan terabasan untuk mempersingkat waktu. Jam sudah menunjukkan jam 9 malam. Dan aku belum juga menemukan makan. Sambil pulang aku mencari makanan di pinggir jalan terabasan yang aku lalui. Tapi entah kenapa, tidak seperti biasanya. Jalan terabasan ini terasa sangat sepi dan hanya segelintir orang saja yang aku temui selama perjalanan pulang. Hingga sampai di sebuah tempat yang banyak pohon, aku melihat ada seorang kakek berdiri di bawah pohon sambil melambai ke arahku. Aku sama sekali tidak menaruh curiga padanya. Andai pun dia bukan manusia, aku sudah siap dengan cincin yang aku bawa. Saat sampai di depan kakek itu, aku pun bertanya padanya. "Selamat malam, Kek. Ada apa ya? Apa kakek butuh bantuan?" "Iya, Le. Simba mau sedikit merepotkan kamu, kalau kamu berkenan." "Iya, Mbah, bagaimana?" "Oh iya, Simba dari mana toh? Kok di sini sendirian? Apa Simba dari kampung sini?" "Kamu bisa antar Simba pulang gak, Le? Mbah capek dari kebun. Tadi gak kerasa sudah sore. Tapi karena kerjaan tanggung, ya Mbah lanjutin sampai jam segini. Mbah capek banget, Le. Mbah rumahnya di sebelah sana agak jauh sih." "Ya sudah, Mbah. Ayo naik motor saya. Nanti saya antar sampai depan rumah." "Iyo, Le. Makasih yo. Maaf kalau Simbang repotin." "Sudah, nggak apa-apa. Ayo Mbah naik.
Kebetulan juga searah kok. Setelah Simbah tadi naik, aku langsung menjalankan motorku dan bergerak menuju ke arah rumah sesuai dengan arahan Simbah. Aku benar-benar tidak menaruh curiga sama Simbah ini. Cincin yang aku siapkan pun tidak menunjukkan pertanda kalau yang aku bonceng ini sosok yang berbahaya untukku. Dalam perjalanan, aku juga mengajak Simbah untuk mengobrol, memecah kesepian. "Mbah, maaf, Mbah asli orang sini yo." "Simbah sudah sejak kecil di sini. Kalau kamu sepertinya bukan orang sini yo. Tapi Simbah merasa kamu bukan orang asing." "Lah, kenapa Simbah merasa begitu?" "Kalau dari logatmu, kamu bukan dari sini Tapi kalau Mbah lihat perilakumu, kamu mencerminkan orang asli sini yang santun dan punya unggah-ungguh seperti saat Simbah." Tidak terdengar jelas suara Mbah saat ini. Tapi beda dengan yang sekarang. Orang asli sini malah kehilangan unggah-ungguhnya. "Maaf Mbah, tadi Mbah bicara apa? Aku nggak dengeran jelas." "Nggak apa-apa kamu sudah makan? Kalau Simbah lihat kamu belum makan yo." Iya Mbah, aku belum makan." "Ya sudah, nanti di pertigaan sana kita makan dulu saja." "Lah, ini masih jauh Mbah, rumah Mbahnya. Katanya dekat." "Enggak kok bentar lagi sampai. Tapi kita makan dulu saja, kebetulan Mbah juga lapar." Setelah sampai di pertigaan, aku melihat ada pedagang kaki lima yang berjualan. Terlihat cukup ramai warung kaki lima itu. Ada banyak orang sedang membeli dan menikmati makanan di warung itu. Sesuai keinginan Simbah, aku hanya menuruti saja. Mengingat Simbah tadi capek habis berkebun dan tentunya pasti dia lapar. Kami pun berhenti di sana dan mulai memesan makanan buat kami berdua. Aku merasa aneh dengan warung ini. Memang sangat ramai warung ini. Kesibukan penjual melayani pembeli yang ingin makan layaknya warung makan pada umumnya. Dan dibarengi dengan obrolan para pembeli sambil menyantap makanan yang mereka pesan. Sangat terlihat aktivitas warung pada umumnya. Namun, yang aku heran adalah walaupun mereka terlihat sibuk dengan aktivitas mereka, aku melihat ada kejanggalan yang ada pada mereka. Raut muka mereka terlihat sangat datar tanpa ada ekspresi. Walau dalam percakapan mereka terlihat asyik, tapi dari ekspresi wajah mereka terlihat datar dan tatapan mereka terlihat sangat kosong. Aku tidak ambil pusing dengan ekspresi mereka. Karena aku memang sedang lapar. Aku fokus untuk menunggu makanan yang sudah dipesan tadi. Sambil menunggu, aku juga mengajak Simbah tadi mengobrol. "Mbah, ramai ya di sini?" "Iya di sini biasa Mbah makan bareng sama keluarga Simbah. Palingan nanti juga mereka nyusul kemari kalau Mbah belum pulang." "Oh, mereka juga sering makan di sini, Mbah?" "Iya ini tempat makan kesukaan keluarga Simbah. Oh iya, nama kamu siapa Dari tadi kita ngobrol tapi belum kenalan." Iya ya Mbah. Nama saya Rian Mbah. Kalau Mbah siapa?" "Oh, Nak Rian toh. Kalau saya panggil saja Mbah Mahagra." "Oh, Mbah Mahagra. Salam kenal ya Mbah." Kami pun mengobrol cukup lama. Aku melihat jam di HP-ku menunjukkan jam 9 malam. Dan saat aku mengobrol,
Dengan Mbah Mahagra, tiba-tiba datang seorang nenek-nenek bersama dua orang anak, yang satu cewek dan yang satu cowok. Terlihat wajah mereka seperti orang-orang yang lain, dengan ekspresi yang sama, wajah datar dan tatapan kosong. Kemudian mereka datang menghampiriku dan Mbah Mahagra. Terlihat Mbah Mahagra tahu atau paham dengan mereka yang datang mendatangi kami. Mbah Mahagra berdiri dan menyuruh mereka bertiga ikut duduk bersama. "Welah Bu, sudah nyusul saja. Sini Bu, duduk bareng sama Nak Rian." Mbah Mahagra mempersilahkan mereka. "Monggo Nek, Mas, Mbak." Sapaku tersenyum sambil mempersilahkan mereka duduk. "Ini Le, istri Simbah sama anak-anak Simbah. Benar kan apa kata Simbah tadi? Mereka pasti menyusul." "Oh iya Mbah, salam kenal Nek. Saya Rian. Tadi kebetulan ketemu Mbah Mahagra di jalan dan kelihatannya Mbah Mahagra kecapean, makanya saya antar." Istri Mbah Mahagra hanya diam sambil tersenyum dengan pandangan kosongnya. "Bu, mau pesan apa? Biar Bapak pesenin. Sama kalian juga mau pesan apa?" tanya Mbah Mahagra ke keluarganya. Namun, tak ada jawaban dari mereka. Anehnya Mbah Mahagra ini seolah tahu apa yang diinginkan sama keluarga mereka dan langsung menuju depan ke arah penjualnya dan memesankan makanan untuk mereka. Setelah istri dan anak Mbah Mahagra duduk bareng kami, aku hanya mengobrol saja dengan Mbah Mahagra. Soalnya mereka hanya diam saja. Setelah menunggu makanan cukup lama, akhirnya makanan kami pun datang. Terlihat seorang pelayan dari warung itu datang menghampiri kami sambil membawa makanan yang kami pesan tadi. Tercium bau makanan yang sangat menggiurkan. Seorang pelayan dengan pakaian kaos dan menggunakan celana kain serta menggunakan belangkon tiba di samping meja dan menaruh makanan yang telah kami pesan. Setelah makanan tersaji di atas meja dan bau masakan yang terasa sangat enak, Mbah Mahagra langsung menyantap makanan yang tersaji lezat itu. Begitu dengan keluarganya yang langsung menyantap. Karena aku juga sudah merasa lapar, aku berniat untuk segera makan makanan itu. Sekedar informasi, di warung ini aku memesan makanan Magelangan. Bagi kalian yang tahu makanan ini pasti tahu bentuknya. Nasi goreng yang dicampur mie, lebih tepatnya. Namun, baru aku mau mengambil nasi Magelangan itu, dengan sendok yang sudah ada di tangan, cincin yang tadi sudah dalam keadaan standby tiba-tiba berkedip, tapi hanya sekali. Awalannya aku berpikir aku salah melihat tanda dari cincinku ini, dan aku cuek yang kupikir paling tadi pantulan dari cahaya lampu yang tidak sengaja mengenai cincinku ini. Karena aku pikir tadi salah lihat tanda dari cincin itu, aku terus melakukan niatku untuk makan makanan itu. Aku sendok nasi dan lauk, dan saat akan tiba-tiba cincinku berkedip sekitar 3 hingga 4 kali, yang membuatku yakin kalau ini memang muncul dari cincinku. Langsung aku hentikan kegiatan makanku. Sepertinya Mbah Mahagra tidak memperhatikan cincin yang berkedip, sehingga dia cuek saja. Akan tetapi, saat aku menghentikan makanku, Mbah Mahagra baru meresponnya. "Kenapa Le? Kok enggak jadi makan? Itu makanannya." "Enggak apa-apa Mbah, aku sepertinya mau dibungkus saja. Ini makanannya. Baru inget Mbah, kalau aku lagi ditunggu seorang di kos."
Aku buat alasan supaya Mbah Mahagra enggak curiga padaku. Walah, ada yang nunggu Toli dari tadi. Kenapa nggak bilang? Kan kasihan. Ya sudah, apa mau dibawa pulang saja? Iya Mbah, paling ini saya bungkus saja. Ya sudah, kamu tunggu sini saja. Biar Mbah yang bilang sama pelayannya buat bungkus makananmu. Nggak usah Mbah, biar saya sendiri saja. Mbah di sini saja, dahar sama keluarga. Saya bisa sendiri kok. Sudah, nggak apa-apa. Hitung-hitung, balas budi. Mbah sudah diantar sampai sini. Sudah, mana sini? Itu makananmu, biar Mbah bawa ke depan. Karena merasa sungkan, aku membiarkan Mbah Mahagra melakukan yang dia inginkan untuk memanggil pelayan itu. Setelah menunggu beberapa saat, aku dipanggil sama Mbah Mahagra untuk ke depan ngambil makanan yang sudah dibungkus. Narian, sini. Makanannya sudah siap. Iya Mbah. Aku berjalan menuju Mbah Mahagra. Ini Le, sudah dibungkusin sama masnya buat dibawa pulang. Sambil memberikan makanan itu, Mbah Mahagra berkata sambil tersenyum. Wah, Mbah, makanan saya kan cuma satu. Kok ini jadi dua? Sudah, nggak apa-apa. Yang satunya memang punya kamu, dan yang satu ini buat teman kamu yang katanya masih nunggu di kos. Masa iya kamu sudah makan, dia belum? Kan kasihan. Waduh, makasih Mbah. Terus ini semua berapa yo? Sudah, nggak usah. Ini biar Mbah yang bayarin sebagai wujud terima kasih Mbah. Sama ini, Mbah kasih sedikit sangu buat kamu jajan nanti. Ah, nggak usah Mbah, malah ngerepotin. Sudah dibeliin makanan juga, masa masih dikasih sangu segala? Sudah, nggak usah Mbah. Le, nggak baik menolak rezeki. Sudah, terima saja yo. Wah, Mbah, saya jadi ngerepotin ini loh. Maaf yo Mbah. Sudah, nggak apa-apa. Yang ada si Mbah yang ngerepotin kamu tadi Le. Harusnya kamu bisa langsung pulang, tapi malah ngantar si Mbah dulu. Nggak apa-apa Mbah, wong kebetulan searah juga kan jalannya. Ya sudah Mbah, saya pamit dulu yo, mau pulang. Iya Le, hati-hati di jalan yo. Setelah itu, aku berpamitan kepada Mbah Mahagra dan mencium tangannya sebagai wujud rasa hormatku pada orang tua. Terlihat senyum Mbah Mahagra setelah ku cium tangannya. Setelah aku berpamitan dengan Mbah Mahagra, aku langsung menuju ke motorku yang kuparkirkan di samping warung tadi. Aku gantungkan makanan yang tadi diberi Mbah Mahagra yang sudah dibungkus dengan kertas minyak yang ditaruh di dalam kantong kresek hitam. Segera aku hidupkan motorku untuk segera melanjutkan pulang ke kos. Saat akan berangkat pulang, aku melihat jam terlebih dulu dan ternyata masih jam 9. Aku mulai menjalankan motorku dan bergerak menjauh dari warung tadi. Saat aku melihat arah ke belakang dari spion, aku melihat sosok Mbah Mahagra sedang melihat ke arahku sambil melambaikan tangannya dan tersenyum. Seolah dia senang dengan bantuanku tadi dan melihat wajah bahagianya yang seperti baru saja melepas kangen dengan orang yang sudah lama tidak ketemu. Dalam perjalanan, aku membayangkan apa aku bisa menghabiskan makan 2 bungkus magelangan ini. Soalnya tadi kan aku hanya alasan saja supaya bisa segera pulang, karena aku tahu tadi itu pasti ada yang aneh. Sedikit terfikir untuk memberikan 1 magelangan ini ke Sinta, tapi terbesit pikiran apa Sinta juga makan ya. Soalnya selama ini aku belum pernah lihat dia makan.
Ah, paling nanti aku kasih ke Bimo sajalah. Yang jelas aku kan nggak bakal makan keduanya. Jelas nggak akan habis. Lagian, kalau mau dibuang juga sayang kan. Setelah menempuh jalan pulang yang tidak begitu jauh, akhirnya aku sampai di depan kos. Aku segera masuk ke kos dan ingin bergegas makan karena sudah lapar. Di kamar Sinta sudah menunggu sambil tiduran di kasurku. "Halo, Sinta, aku pulang." "Ngapain itu cengengesan? Itu di kantong apa? Jadinya beli apa?" Terlihat wajah keheranan Sinta saat aku masuk membawa kantong kresek berisi makanan. "Ini, aku tadi muter-muter di sini, nggak ada makanan. Terus aku menjelaskan yang tadi aku alami saat mencari makanan." Bentar-bentar. Tadi kamu dari rumah Mbak Ega jam berapa?" "Tadi sekitar jam 9 lah." "Terus habis itu kamu ketemu sama kakek-kakek dan mengantar dia. Terus beli makanan. Terus sampai sana jam berapa?" "Bentar-bentar. Kalau nggak salah lihat, ya jam 9. Terus habis itu kamu pulang karena cincin itu berkedip dan pulang dari sana jam berapa?" Jam 9. Jawabku seolah bingung. "Coba kamu lihat sekarang jam berapa?" Aku melihat jam di tanganku dan ternyata jam menunjukkan sekitar jam 9 lewat 2 menit. "Loh, kok jamnya jam 9 terus? Ah, pasti ini error. Masa iya dari tadi jam segini?" "Ya nggak mungkin lah Rian. Lihat jam di kamarmu ini. Kalau perlu kamu tanya ke Bimo, jam berapa sekarang ini?" Dan saat aku melihat jam di kamarku, ternyata menunjukkan waktu yang sama dengan yang aku lihat tadi di HP-ku. Yang aku kira ini error. Karena belum yakin dengan jam di kamarku, aku menanyakan ke Bimo, sekarang jam berapa? Dan ternyata jamnya pun sama, masih menunjukkan waktu yang sama dengan jamku. Kok aneh ya, Ta? Perasaan tadi sudah lama loh. Orang aku dari Mbak Ega, terus emang lewat jalan terabasan sih. Tapi masa saking cepetnya jam pun kalah sama kecepatan motorku sih. Dasar cowok nggak pernah belajar. Berarti kamu tadi itu digangguin. Ya, mana aku tahu aku digangguin. Lagian yang aku temui kan cuma kakek-kakek itu dan keluarganya. Coba aku tanya, dia dan keluarganya ada yang aneh nggak? Atau orang-orang di warung tadi ada yang aneh nggak? Kalau dari kakek itu sih nggak ada yang aneh. Tapi kalau orang lain, termasuk keluarga kakek itu, memang aneh. Mereka semua cuma diem dengan tatapan kosong. Dasar, emang cowok oon. Masa iya aku harus ada di sampingmu terus sih? Itu namanya kamu lagi diganggu. Tapi untungnya mereka nggak jahat. Ya ampun, Ta. Aku beneran nggak tahu. Orang cincin nggak nunjukin tanda-tanda seperti biasanya kok. Apa ini cincin nggak berpengaruh ya? Ya, sesuai penjelasan Mbah Margono, kalau cincin itu cuma bereaksi kalau kamu dalam keadaan ketakutan sama gangguan makhluk gaib. Kalau kamu nyaman, ya dia nggak akan bereaksi. Makanya, latihan peka dong. Iya deh, iya. Besok aku pulang, sekalian minta diajarin Mbah Margono buat tahu itu gangguan apa bukan. Oh iya, pasti itu tadi yang di kantong, makanan yang dibelikin kakek itu ya. Sudah lebih baik buang saja. Ya sayang lah, Ta. Ini kan makanan. Masa iya mau dibuang? Enggak ah, tetap aku mau makan ini. Ah, ya terserah kamu saja. Aku sih sudah ngingetin.
Setelah aku mengobrol dengan Sinta, aku kemudian berniat untuk memakan makanan yang sudah dibungkus tadi. Aku agak sedikit aneh dengan makanan itu. Pasalnya kantong kresek yang aku bawa tadi tiba-tiba seperti sudah kotor. Terlihat di kantong kresek itu ada beberapa bekas tanah di sekitar kantong itu. Dan saat aku ambil bungkusan tadi, ternyata